khawatirnya adanya ransom yang masuk melalui laptop user. Nah, itu gerbang awal adanya serangan selanjutnya, misalkan dari laptop user dia melakukan download lah. Dia melakukan download aplikasi bajakan dan melakukan install. Nah, itu ransom masuk situ, lanjut melalui jaringan internal kantor dan itu bisa sampai ke server-server production dimiliki oleh perusahaan. Itu terdampak, ya. Sampai seperti itu. Kalau misalkan ada aktiviti yang mencurigakan, kayak misalkan kalau ada beberapa server nih yang harusnya nggak ada aktivitas di sana, kok tiba-tiba ada yang login atau ada yang rubah file, ganti file, nah itu bisa kita deteksi di sana. Teknologi anti-exploit yang ada di Sophos Endpoint ini, dia akan bisa langsung mendeteksi, bukan hanya mendeteksi, bahkan langsung bisa di-prevent oleh si anti-exploit ini, seperti itu, Pak. Halo Sobat Berkawan, selamat jumpa lagi, ketemu lagi kita di Tech Talk Berka Podcast episode kali ini. Di episode kali ini saya tidak sendirian, pastinya ada teman-teman nih yang semuanya punya expertise-nya masing-masing. Dan yang kita mau bahas terkait IT security, ya. Kenapa? Karena perlu Sobat Berkawan perhatikan, ini banyak sekali kasus terkait serangan cyber. Itu sebabnya sengaja hari ini saya mengundang beberapa rekan-rekan baik dari BRK dan juga ada perwakilan dari Virtus. Untuk berikutnya saya persilakan masing-masing memperkenalkan diri sendiri, mulai dari Mas Imam dan seterusnya. Silakan. Halo Sobat Berkawan, perkenalkan nama saya Imam Cahyo, saya selaku Technical Product untuk Ivanti di sini. Oke, halo Sobat Berkawan, perkenalkan nama saya Felix Sitorus, saya selaku Technical Product Specialist dari Sophos. Oke, silakan Mas. Halo Sobat Berkawan, perkenalkan nama saya Gema dari Virtus Teknologi Indonesia untuk solusi SolarWinds. Oke, terima kasih semua untuk kehadirannya. Ada Mas Gema, ada Felix, dan juga ada Mas Imam Cahyo. Saya tadi udah diperkenalkan ya produknya masing-masing ya. Ada SolarWinds, ada Sophos, dan ada juga Ivanti. Nah, kalau boleh tahu nih, kita bicara ke Mas Imam dulu ya, Sobat Berkawan. Kita pengen ngulik Ivanti dulu. Mas Imam, kalau kita bicara dalam ranah IT security pastinya ya. Nah, itu yang dari produk yang dari Mas Imam handle nih, tantangannya itu kayak gimana saat ini ya? Seperti apa sih celah-celahnya ataupun kemungkinan-kemungkinannya terkait cyber security? Silakan Mas Imam. Oke, baik, tentang cyber security ya, Muklis. Jadi Ivanti ini juga kita ada salah satu produk namanya itu Patch Management. Dan juga di situ ada endpoint security-nya juga, termasuk dengan application control-nya. Jadi kita bisa mencegah seperti ransom melalui Patch Management. Kita gunakan Patch Management ini untuk monitoring, lalu kita untuk lakukan patching terhadap device-device endpoint termasuk server juga. Dan juga kita batasi dari segi penggunaan aplikasi yang digunakan oleh user, sehingga user nggak mudah untuk melakukan instalasi aplikasi yang sembarangan, termasuk dengan aplikasi yang dibajakan juga. Baik, cukup lengkap ya penjelasannya. Jadi tujuannya memang salah satunya ada untuk melakukan patching atau bahasa kitanya tuh numble. Ditambal tuh yang bolong ya kan. Namanya patch, Pak. Patch adalah numble. Itu keren ya, patching. Padahal numble supaya nggak bocor gitu ya, supaya nggak dieksploit. Karena Sobat Berkawan ya, fakta yang di lapangan itu banyak korban-korban dari serangan cyber ini. Salah satunya karena ada celah yang dimanfaatkan oleh threat actor untuk mulai melakukan serangan seperti itu. Dan di sini Ivanti tadi sudah dijelaskan adanya nggak sekedar patch, ada juga sebagai application
kontrol ya. Application control tuh artinya kita nggak bisa sembarangan install aplikasi di kantor. Kalau bubar kantor mau main FF nggak bisa diinstal. PUBG Pak. PUBG udah beda ya. PUBG udah nggak bisa diinstal lah. PUBG nggak bisa diinstal. Atau apapun software game yang tidak relevan dengan pekerjaan, software yang tidak relevan dengan pekerjaan itu nanti diantisipasinya oleh Ivanti. Dari sini sobat berkawan ya, pihak perusahaan dapat manfaat dari sisi kepatuhan software apa aja yang terpasang di aset mereka miliki, entah itu endpoint sampai dengan server. Apa sih kira-kira Mas kalau terjadinya patch management itu ditunda? Aplikasinya itu mungkin banyak ya yang belum pakai patch management, itu resiko-resikonya mungkin bisa dikasih gambarannya. Pasti karena dilihat juga ya, karena dengan banyaknya device yang nggak terpatching atau terupdate dari segi aplikasi maupun OS-OS-nya, kita kan juga ada Patch Tuesday misalkan untuk yang dari Windows, itu sangat penting sekali karena ketika device itu sudah mulai mendeteksi adanya critical patch yang tidak terupdate, khawatirnya adanya ransom yang masuk melalui laptop user. Nah itu gerbang awal adanya serangan selanjutnya, misalkan dari laptop user dia melakukan download lah, dia melakukan download aplikasi bajakan dan melakukan install. Nah itu ransom masuk situ, lanjut melalui jaringan internal kantor dan itu bisa sampai ke server-server production dimiliki oleh perusahaan. Itu terdampak ya. Sampai seperti itu. Betul. Baik. Sangat menarik sekali ya sobat berkawan, di mana ternyata ketika kita mengabaikan softwarenya itu untuk di patch, operating sistemnya itu untuk di patch atau di update, atau bahkan karena ketidaktahuan kita sedikit sotoy ngedownload patch gitu ya, dari Microsoft nih dapat pop up OS Anda perlu di patch, terus kita klik di patch, katanya itu patchnya abal-abal, malware yang masuk ya, seperti itu. Nah dengan adanya Ivanti ini sobat berkawan akan lebih terbantukan. Kenapa lebih terbantukan? Oke lah, kalau yang di patch itu 1-10 device aset. Gimana ceritanya kalau 100 bahkan ribuan? Itu kan effortnya luar biasa. Betul. Mau nyiapin 1000 orang nggak mungkin karena costnya lebih besar gitu ya. Betul. Itu sebabnya solusi Ivanti patch management dan yang tadi dibawakan oleh Mas Imam ini bisa mengurangi beban dan juga waktu yang diperlukan lebih cepat ya. Betul. Seperti itu. Yang tadinya memang kita melakukan patching itu satu persatu ke device klien. Ini kita bisa gunakan Ivanti patch management ini untuk melakukan blasting patch yang terupdate. Itu mau itu dengan OS, patch OS, aplikasi third-party dan lain-lain, itu bisa kita blast 1000 device maupun sampai ke puluhan ribu device itu bisa dilakukan dalam satu waktu yang sama. Oke, tapi pastinya itu dicek dulu ya bahwa tidak ada isu stabilitas dahulu seperti itu ya. Oke. Biasanya di perusahaan-perusahaan itu mereka melakukan testing terlebih dahulu. Testing dulu baru kalau diuji itu aman, tidak ada anomali atau perubahan, baru dilakukan secara masif. Betul sekali. Oke. Dia lakukan testing ke device-device dev ya, atau misalnya device testing ada 5 device lah. Kalau ternyata setelah patching itu aman, itu baru kita melakukan deployment ke device-device lain. Lebih ke masalah lebih banyak lagi. Oke, terima kasih Mas Imam. Berikutnya sobat berkawan, kita masih ada beberapa panelis pembicara lagi yang masing-masing ini menguasai bidangnya. Ada saudara Felix Sitorus, betul ya? Iya, halo Pak. Oke. Gimana? Produknya tadi Sophos betul ya? Sophos betul. Oke. Bisa diceritain nggak sih ini Sophos itu seperti apa? Saya khawatir sobat berkawan belum ada yang familiar nih Sophos itu apa? Bisa disampaikan. Baik, sobat berkawan, untuk produk Sophos sendiri itu kita unggul dalam bidang endpoint protection dan juga firewall dari sisi proteksi di networknya. Nah, di endpoint protection Sophos ini biasa kita sebutnya Intercept X Advance ya, atau itu nama lain di SKU-nya. Nah, dia itu punya beberapa fitur yang menarik. Tadi sempat juga Mas Imam singgung soal aplikasi yang patching tadi. Nah, itu berkesinambungan juga dengan salah satu fitur yang ada di Sophos Endpoint ini. Jadi
bisa mendapatkan lebih banyak benefit ya. Jadi contohnya kita punya deep learning. Deep learning ini apa sih? Jadi deep learning ini adalah salah satu fitur atau teknologi yang dimiliki si Sophos Endpoint yang gunanya untuk mendeteksi serangan-serangan yang belum diketahui atau unknown threat. Yang biasa kita dengarnya dengan zero attack ya Pak ya. Zero day attack. Zero day attack. Itu zero day attack dia bisa deteksi itu. Berbeda dengan antivirus dari yang tradisional. Itu dia deteksinya berdasarkan dari signature base ataupun database yang dimiliki oleh si antivirus tersebut. Betul. Nah, itu tetap kita adaptasi di dalam si Sophos Endpoint ini, tapi kita juga tambahkan beberapa fitur lagi. Nah, yang kedua ada lagi fitur yang namanya anti ransomware. Siap. Nah, kayak gimana tuh? Di anti ransomware ini kita memiliki teknik yang namanya CryptoGuard dan juga WebGuard. Yang fungsinya untuk bagaimana si ransom ini nanti pada saat masuk kalaupun dia sudah mulai menyerang atau udah masuk ke device kita, itu akan di-cut oleh si anti ransomware itu, kemudian di rollback kembali. Jadi dia tidak di decrypt, melainkan di rollback. Nanti dia snapshot dulu apapun apa aset yang penting dimiliki oleh si user misalnya atau di perusahaan, lalu kemudian dia rollback kembali. Nah, kemudian ada anti exploit yang selanjutnya Pak. Jadi anti exploit ini adalah salah satu fitur penting juga, itu yang saya bilang tadi berkesinambungan juga dengan yang dijelaskan oleh Mas Imam tadi, yang mana dia akan mendeteksi aplikasi-aplikasi. Contohnya Pak ya, misalnya ada user install nih aplikasi bajakan, yang mana aplikasi bajakan itu misalnya legitimate aplikasi yang kita kenal. Contohnya Photoshop lah, aplikasi editing. Itu aplikasi legitimate, tapi misalnya kalau si user mendownload aplikasi bajakan itu, yang dimana kita tidak tahu nih Sobat Berkawan, apakah di dalam si aplikasi bajakan ini udah disisipi atau di scripting ataupun malware di dalamnya. Nah, dengan menggunakan anti-exploit, teknologi anti-exploit yang ada di Sophos Endpoint ini, dia akan bisa langsung mendeteksi, bukan hanya mendeteksi, bahkan langsung bisa di-prevent oleh si anti-exploit ini. Seperti itu Pak. Ada apa tuh namanya, ada real case gak sih mungkin yang di lapangan didapat dari klien ataupun pernah ada kejadian sejenis gitu, dimana enggak harus semuanya, salah satunya aja gitu, dimana si Sophos ini benar-benar memberikan apa tuh namanya output seperti itu. Mungkin ada case-nya. Tadi yang saya bilang yang Photoshop itu merupakan salah satu case dari klien. Jadi kita bisa langsung kita bisa menyelidiki nih dari mana sih datangnya, sumber-sumbernya dari mana, melalui si thread graph-nya si Sophos itu sendiri. Dan perlu diketahui juga Sobat Berkawan, Sophos ini mau kita membeli produk atau solution Sophos yang lain, misalnya ada firewall, JDNA dan lain-lain, itu semua bisa di-manage Pak dalam satu dashboard yang sama, single dashboard yang namanya Sophos Central. Jadi entah kita mau config policy ataupun dari mau mengatur rule, membuat rule baru, itu bisa semua dari Sophos Central. Jadi one single dashboard. Ini ada yang menarik ya tadi yang dari Mas Imam sampaikan soal patch management dan aplikasi kontrol. Application control. Betul, aplikasi kontrol. Hati-hati Pak. Bahaya ya. Hati-hati Pak. Jadi bisa bantu deployment Sophosnya ya. Agent-agentnya secara masif gitu ya. Nah, nanti dari situ bisa dipastikan tuh ya, mana yang belum dan mana yang sudah settle. Oke. Menarik sekali. Narasumber berikutnya, narasumber kayak ini ya, acara TVRI ya. Mungkin Sobat Berkawan belum tahu ada TVRI itu zamannya Om Muklis ya. Ya, di sini ada Mas Gema yang akan menjelaskan produk SolarWinds. Ini saya sebenarnya juga ikut tertarik nih Mas Gema ya, terkait produk dan fitur-fitur SolarWinds seperti itu. Karena saya sempat ngikutin sebuah event di luar Jawa gitu terkait solusi SolarWinds yang digunakan oleh klien. Tapi alangkah lebih baiknya mungkin Mas Gema bisa menyampaikan apa saja sih yang ada dan manfaat yang didapat dengan solusi dari SolarWinds, Mas. Silakan, Mas. Oke, baik. Mungkin dari Sobat Berkawan juga biasanya untuk solusi SolarWinds kebanyakan taunya solusi monitoringnya ya. Betul. Nah, jadi sebenarnya selain monitoring, SolarWinds itu punya solusi security juga.
Jadi misalkan kalau dari monitoringnya nih kita bisa tahu kalau performance device-nya itu misalkan lagi tinggi. Itu sebenarnya kan bisa jadi acuan juga. Ada hal-hal yang misalkan takut ada attack atau spam atau DDoS. Nah, itu kan bisa kita lihat dari solusi monitoring. Betul. Nah, tapi untuk solusi security-nya sebenarnya SolarWinds ada juga. Nah, itu biasanya kita pakainya Security Event Manager atau SEM. Mungkin bisa dibilang solusi CM. Jadi tadi kita Jatara di Sophos kan ada antivirus, ada firewall. Nah, nanti kita bisa gather tuh log-log atau event-event yang terjadi dari antivirus, firewall, ataupun dari database juga bisa. Nah, itu nanti kita bisa lihat kalau misalkan ada activity yang mencurigakan. Kayak misalkan kalau ada beberapa server nih yang harusnya nggak ada aktivitas di sana, kok tiba-tiba ada yang login atau ada yang rubah file, ganti file. Nah, itu bisa kita deteksi di sana. Terus selain itu juga kita bisa ada namanya compliance dari sisi network device ataupun server untuk konfigurasinya. Jadi kalau misalkan ternyata nih ada beberapa network device atau server yang masih misalkan username-nya masih admin. Nah, ibaratnya kan itu nggak terlalu secure ya. Betul atau compliance-nya itu nggak comply sama sekali. Itu nanti dari SolarWinds bisa mengecek itu. Jadinya dari misalkan antivirus kan udah powerful, ternyata username-nya masih admin. Betul. Nah, itu kan bisa jadi salah satu celah juga ya. Celah itu. Jadi nanti kita bisa lihat nih mana device yang misalkan belum comply ataupun dari sisi servernya juga sama, kita bisa cek juga. Itu tadi dari SEM-nya ya. Betul. Kalau yang lainnya boleh tahu nggak sih? Kan saya cuma dengar doang ya, karena cuma ikut sebuah kegiatan nih, jadi nggak tahu detailnya. Bisa dijelasin soal SCM atau NCM? Betul ya, NCM betul ya? Network Configuration Manager. Ya, itu gimana tuh, Mas? Nah, jadi kalau untuk yang NCM tadi, Network Configuration Manager, jadi sebenarnya kan kalau SolarWinds tadi yang dikenali monitoring. Betul. Tapi kita bisa manage dari sisi konfigurasi perangkatnya juga. Jadi kalau misalkan dari teman-teman berkawan nih, misalkan ada mau push ganti password ya policy misalkan tiap bulan. Betul. Nah, itu kan kalau perangkatnya ada 500 atau 1000 kan pusing tuh kalau kita langsung direct ya, telnet atau SSH. Nah, kalau di NCM kita bisa broadcast. Dan kita bisa scheduling juga. Jadi misalkan kita mau ngerubahnya di jam 11 malam nanti. Jadi kita tinggal scheduling aja. Nanti untuk push konfigurasinya itu langsung otomatis nanti dari si NCM itu. Dan nanti kalau misalkan kita mau backup juga atau sebelum melakukan push konfigurasi gitu ya ke perangkatnya, kita bisa backup dulu. Jadi kalau misalkan ternyata habis push konfigurasinya ada beberapa device yang misalkan error dan lain-lain, kita bisa rollback. Jadinya nanti konfigurasinya itu bisa seperti semula lagi sebelum dilakukan perubahan. Jadi katakanlah ada oknum nih ya, oknum melakukan perubahan konfigurasi dengan tujuan ingin memanipulasi informasi agar dia dapat keuntungan. Betul. Backupnya sudah ada, perubahannya itu bisa dikembalikan lagi ya. Betul. Jadi even kalau ada yang misalkan mungkin ya itu kan tadi oknum, kalau ada yang nggak sengaja gitu kan manusia ada salahnya. Itu bisa kita rollback juga. Serem ngomong kalau gitu. Ingat tengah malam udah ngantuk. Aduh, posisi salah tuh. Terdampak satu site gitu kan, bahaya itu. Oke, menarik sekali. Ini cukup menarik ya, sobat berkawan saat ini ya. Di sini ada SolarWinds, ada Sophos dan juga ada Ivanti. Dari sisi ini tolong dikoreksi ya kalau saya salah. Dari sisi masing-masingnya nih, sisi Sophos ini bisa ada di endpoint dan juga ada firewall-nya. Jadi outputnya bisa dikonsum oleh SEM-nya SolarWinds. Betul. Iya betul ya, SEM-nya SolarWinds. Tahu salah nih, soalnya ada 3 brand saya. Dan itu bisa ambil dari mana aja, dari database-nya kah atau bentuk syslog kah? Itu ada informasinya ya. Jadi nanti dari beberapa source-nya kita tergantung sih source-nya, apakah network device atau aplikasi ataupun server. Jadi nanti bisa kita deploy 3 ataupun tergantung source-nya juga. Berarti kita harus siapkan ya source-nya apa, termasuk versinya berapa, begitu ya. Untuk memastikan bahwa SolarWinds bisa mengkonsum event informasi baik dari Sophos maupun dari Ivanti. Dan dari Ivanti juga misalnya tadi ada temuan itu di situ juga bisa bantu dari sisi patchingnya secara reguler ya. Betul. Ini kan ngomongin reguler nih. Kalau misalnya dadakan bisa nggak? Misalnya nih, zero day nih ngebantu. Bisa juga. Bisa juga. Yang pasti harus ada outputnya gitu ya. Betul. Karena kan kalau nggak ada source patch-nya gimana juga nambahnya. Itu larinya masuk ke prinsipal. Betul.
Jadi itu bisa di scheduling apakah di office hour ataukah di after office. Betul. Bisa, Jadi kita ada automation patch, Pak. Atau Om Muklis, kita sebut Om Muklis aja biar enak ya. Gak apa-apa sobat berkawan, saya biasa dipanggil Om ataupun Mbak, tapi saya lebih suka dipanggil Om. Oke. Jadi kita bisa lakukan manual patch, ada juga automation patch. Dimana di automation patch ini kita tentukan kriteria untuk melakukan deployment patch-nya seperti apa, lalu targetnya ke siapa aja dan waktunya kapan. Kalau misalkan kita mau deployment patch misalkan dari jam 7 pagi misalkan sampai ke jam 5 ketika user-user sedang aktif-aktifnya atau sedang ada di kantor, itu bisa juga kita lakukan deployment patch, kita atur dari segi bandwidth-nya pun bisa kita atur juga sehingga tidak mengganggu juga terlalu dari segi koneksinya si user sendiri. Baik. Dan aktivitas macam ini juga termonitoring juga dari sisi SAM-nya SolarWinds ya. Betul. Jadi selama dari si antivirus, firewall-nya itu kan dia bisa jadi direct event terus kita lempar ke syslog. Nah, itu bisa dilempar ke SIEM-nya SolarWinds. Itu kata kuncinya sobat berkawan. SAM itu nggak akan powerful kalau nggak ada lognya. Nah, betul. Ya. Jadi perlu dikasih Jangan makan. minta SAM itu harus jago, bisa nerima apa aja kalau lognya nggak pernah dikirim. Jadi baik dari Sophos log, antivirusnya dan networknya si firewallnya, kalau nggak pernah dikirim, SAM-nya nganggur, bengong aja itu. Oke. Ya, terima kasih semuanya nih, cukup menarik ya sobat berkawan. Jadi perlu kita sadari semua bahwa ketika kita bicara security itu bukan hanya sekedar misalnya firewallnya saja misalnya atau antivirusnya saja tanpa ada firewall, itu juga tidak baik dan tidak benar. Ada antivirus, ada firewall, jangan lupa di patch karena secara berkala si operating system atau aplikasi selalu ada update-nya. Betul. Yang nggak kalah penting untuk memastikan semua proses itu bisa berjalan normal dan tidak ada anomali, di sini hadir SolarWinds dengan Security Event Manager-nya ya. Seperti itu. Oke, sobat berkawan, sebelum kita lanjutkan, saya ingin mengingatkan sobat berkawan ya, bahwa di tanggal 10 September kami dari BRK dan juga dari Virtus akan mengadakan sebuah kegiatan yang nanti informasinya bisa sobat berkawan lihat di kanal sosial media milik kami. Oke, kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Baik sobat berkawan, di penghujung acara kali ini ya kita mau ada sedikit diskusi nih dengan para pembicaranya nih. Ini ada pertanyaan yang pasti juga mewakili pertanyaannya sobat berkawan, ya kan? Pertanyaan pertama, apa nih ya? Patch dahulu atau monitoring? Siapa yang mau menyampaikan? Silakan. Boleh. Oke. Mas Imam, ya silakan Mas Imam. Kalau menurut saya sih pasti patch dulu karena patch itu lebih diutamakan daripada monitoring. Ibarat kita umpamakan ya, kita melihat genteng yang bocor dari CCTV ya Pak. Oke. Betul. Nah kita tahu bahwa genteng itu bocor tapi nggak diperbaiki. Sehingga misalkan ada hujan dia akan tetap bocor keluar dari sana. Bedanya kalau misalkan kita patching dulu, kita tambal paling nggak si device itu aman dulu. Sebelum kita monitoring seperti itu. Siap. Kalau Mas Gema gimana? Kalau dari gue sih biasanya ini tergantung case juga ya. Jadi kalau misalkan tadi kan dari sisi endpointnya, bayangkan kalau misalkan endpointnya ada 1000, jadi paling kita tinggal cek dulu nih mana yang kritikal, mana yang enggak. Jadi kalau dari sisi monitoring kan enak tuh kalau kita ada 1000 kita tahu nih mana yang kritikal. Dan kita bisa langsung patch dan lain. Nggak harus 1000-nya ya. Betul. Kita prioritasin dulu. Wah ini yang kritikal nih, aset perusahaan kritikal nih. Betul. Crown jewel-nya perusahaan berkawan semua nih. Yang di monitoring nih. Jadi dari situ nanti bisa kita lihat ya apa tuh namanya perubahannya. Betul. Jadi dari secara kita monitoring ataupun operasional itu kalau kita ada monitoring pun jadi kita nggak perlu ngecek satu-satu juga. Yes, ya saya setuju kedua-duanya. Kenapa? Karena dari sisi patching itu untuk memastikan bahwa software atau aplikasinya up to date sobat berkawan. Dan dari sisi monitoring, kenapa penting juga once itu ada yang di attack dan itu vulnerability-nya belum ke patch, yang aware dulu, yang tahu lebih dulu tim-tim monitoring. Jadi sobat berkawan, ini bukan soal siapa menang siapa kalah, tapi ini pemahaman yang harus kita miliki secara kolektif ya.
patch juga penting, monitoring tidak kalah penting untuk memastikan bahwa ekosistem Sobat Berkawan itu bisa dipastikan dalam kondisi yang aman. Oke, berikutnya saya mau tanya terkait antivirus aja cukup atau kontrol aplikasi juga. Ini antara Felix dan Imam. Gimana? Mungkin dari saya dulu kan. Oke, Felix. Tentu saja kalau antivirus saja tanpa ada application control itu tidak cukup. Harus saling melengkapi tetap. Siap. Karena bagaimanapun juga application control itu bisa mengontrol aplikasi-aplikasi seperti yang tadi saya mention, aplikasi legitimate yang diinstal di dalam perusahaan tapi ternyata di dalam itu ada sebuah malware. Itu kan tidak bisa dideteksi oleh antivirus tradisional. Kita tidak berbicara NGAV ya. Kalau kita berbicara NGAV atau next generation antivirus itu udah beberapa brand itu udah dilengkapi juga dengan application control ataupun web filtering dan lain-lain. Seperti itu, Pak. Oke. Ya, silakan Mas Imam. Nih application control ya kan suka ada yang salah sembarangan, kadang-kadang nggak tahu bos-bosnya ya kan. Betul. Ya. Tadi yang disebutkan oleh Mas Felix juga betul. Kita sebenarnya berintegrasi lebih tepatnya. Dari application control itu memang membantu juga dalam membatasi dari segi penggunaan aplikasi user. Dan ini juga bisa kita integrasikan dengan si antivirus yang tadi betul. Jadi antivirusnya sudah aman, aplikasinya juga kita batasi di situ. Ya, seperti itu tadi Sobat Berkawan. Jadi di sini bukan soal siapa dulu, tapi sebenarnya saling membangun hubungan baik dari sisi untuk patching, baik dari sisi endpoint dan firewalls misalnya yang ada di Sophos, dan yang gak kalah penting adalah semua itu termonitoring, semua itu terukur, ya kan? Oh ini ada yang belum di patch, di update nih, saling mengingatkan. Betul. Seperti itu. Dan once kalau ada serangan yang teriak ngejerit duluan SAM-nya nih. Betul. Seperti itu. Mungkin nanti ada butuh mitigasi tindakan di firewall untuk perlunya blocking sesuatu. Itu message-nya dari tim SAM-nya. Seperti itu Sobat Berkawan. Baik Sobat Berkawan, saya ingin ingatkan kembali lagi, jangan lupa di tanggal 10 September baik kami dari BRK Hardaya Perkasa bekerja sama dengan Virtus Teknologi itu mengadakan sebuah event. Silakan Sobat Berkawan pantau kegiatan tersebut dari kanal sosial media milik kami. Baik, terima kasih buat semua host ya. Baik Mas Gema dari Virtus Teknologi, Felix dari BRK, dan juga Mas Imam dari BRK, dan juga Sobat Berkawan yang selalu setia memantau update dari kami. Oke? Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah. Dadah Berkawan.